Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi kita hari ini yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menganalisis pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Baiklah, kita akan masuki materi kita yang pertama tentang mengenal siapa itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Thaif. Usia Utsman lebih 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasabnya bertemu Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Nah, jadi Utsman bin Affan ini lebih muda 5 tahun dari Rasulullah. Pada masa jahiliyah, Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka di kabilahnya. Dia orang terkenal, hartawan, sangat pemalu, halus tutur bahasanya, dicintai dan sangat dihormati kaumnya. Utsman bin Affan sama sekali belum pernah bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Sebelum masuk Islam pun beliau tidak pernah meminum khamar dan sejenisnya. Jadi Utsman ini Allah memilih seorang khalifah Utsman bin Affan karena latar belakang beliau memiliki kepribadian yang baik, termasuk tidak pernah bersujud kepada berhala. Utsman sangat memelihara pandangannya. Ia juga menguasai ilmu yang berkembang di Arab masa jahiliyah. Utsman menekuni dunia perdagangan yang diwarisi dari ayahnya, sehingga hartanya dapat berkembang dan menempatkan posisinya dalam daftar tokoh-tokoh Bani Umayyah yang diperhitungkan di suku Quraisy secara keseluruhan. Nah, jadi dengan adanya bakat pedagang di dalam dirinya yang diwarisi dari ayahnya, sehingga Utsman menjadi orang yang kaya raya. Utsman bin Affan termasuk as-sabiqun al-awwalun atas ajakan Abu Bakar. Nah, jadi as-sabiqun al-awwalun ini adalah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Nah, termasuk Utsman bin Affan karena diajak oleh Abu Bakar. Rasulullah kemudian menikahkannya dengan putri beliau bernama Ruqayyah. Ketika kaum musyrik Quraisy menyiksa kaum muslimin, Utsman hijrah bersama istrinya ke Habasyah, kemudian kembali ke Mekah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Nah, jadi Rasulullah mempunyai seorang putri yang bernama Ruqayyah, dinikahkannya kepada Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini pada saat terjadinya penyiksaan oleh kaum musyrik Quraisy, jadi Utsman beserta istrinya Ruqayyah hijrah ke Habasyah, mana Habasyah itu dipimpin oleh Raja Najasyi yang beragama Kristen. Utsman bin Affan menyaksikan seluruh peristiwa dan peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang Badar, karena saat perang Badar terjadi beliau sedang merawat Ruqayyah yang akhirnya meninggal seusai perang Badar. Setelah itu Rasulullah SAW menikahkannya dengan putrinya yang lain bernama Ummu Kulsum. Itulah sebab mengapa Utsman diberi gelar Zunnurain, pemilik dua cahaya. Nah, jadi Utsman ini selalu menyaksikan peristiwa dan peperangan bersama Rasulullah kecuali perang Badar. Karena apa? Karena pada saat perang Badar putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah itu meninggal dunia. Nah, setelah itu Rasulullah menikahkan lagi dengan putri yang lain yang bernama Ummu Kulsum. Makanya Utsman diberi gelar Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Pada peristiwa perang Tabuk, di mana waktu itu umat Islam sangat membutuhkan biaya untuk mencukupi perlengkapan dan kebutuhan untuk perang, Utsman bin Affan menyumbangkan 940 unta
dan 60 ekor kuda untuk menggenapi jumlah 1000. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, kalau seandainya harga satu unta itu seperti seekor sapi, anggap aja kita hitungannya 20 juta. Itu kalau 20 juta dikalikan 940 itu berapa uangnya? Nah, itu sangat dermawannya Utsman bin Affan. Karena salah satu amalan yang tidak dimiliki para sahabat Nabi yang lain, yaitu amalan kedermawanannya Utsman bin Affan, sulit untuk disaingi. Utsman juga menyumbangkan 10.000 dinar untuk membiayai pasukan Usra, pasukan muslim dalam perang Tabuk, yang berarti pasukan dalam kesusahan. Utsman telah banyak menginfakkan hartanya untuk dakwah Islam, termasuk waktu itu membeli sumur dengan hartanya, lalu mendermakannya kepada kaum muslim. Jadi luar biasa ya, salah satu amalan dari Utsman bin Affan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, yaitu kedermawanannya. Nah, bagaimana pengangkatan Utsman bin Affan? Nah, jadi akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab yang selama 10 tahun itu diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Setelah peristiwa penikaman itu, Umar merasa ajalnya semakin dekat, maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Nah, jadi pada zaman dahulu pada Islam sudah mengajarkan bagaimana cara bermusyawarah, sudah dikenal dengan cara bermusyawarah dalam memilih seorang pemimpin. Bagaimana bentuk musyawarahnya? Nah, jadi Umar bin Khattab memilih 6 orang sahabat yang semuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Umar juga menentukan cara pemilihan, masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis, dan cara pemilihan ketika suara imbang, dan memerintahkan kepada para pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan. Nah, jadi ini seperti ini sudah aturan-aturan dalam musyawarah dalam Islam itu sudah ada pada zaman Umar bin Khattab, di mana sudah ditetapkan pula aturan-aturan bagaimana cara pemilihannya, terus waktunya kapan, jumlah suaranya cukup, bagaimana dengan jumlah suara yang cukup memilih khalifah, terus bagaimana dengan keputusan majelisnya, dan juga bagaimana caranya jika suara imbang. Itu sudah ditetapkan dan diatur pada zaman Umar bin Khattab. Nah, jadi di dalam aturan tersebut Umar memerintahkan beberapa pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan, mencegah kekacauan dengan cara tidak memperbolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengar pembahasan majelis. Majelis ini dikenal dengan alul halli wal aqdi. Nah, jadi istilahnya kalau kita pemilih itu kan ada pengawas pemilu ya. Jadi ini pada zaman Umar bin Khattab itu sudah ada. Nah, jadi siapa 6 orang tersebut? Nah, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kelima Zubair bin Awam, dan terakhir adalah Talha bin Ubaidillah. Khalifah Umar bin Khattab menggabungkan antara menentukan calon khalifah sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar dan antara tidak menentukan sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Jadi pada saat Rasulullah SAW pemilihan khalifah selanjutnya itu Rasulullah tidak memilih, tidak menentukan. Kenapa? Karena pada saat itu beliau telah wafat. Nah, pada zaman Abu Bakar langsung menunjuk siapa yang menjadi khalifah selanjutnya. Nah, pada zaman Umar bin Khattab, jadi kedua ini digabung, antara menunjuk sama tidak, antara menentukan dengan tidak menentukan. Bagaimana caranya? Ya, jadi Umar menentukan 6 orang dan meminta mereka untuk menentukan siapakah yang dipilih menjadi khalifah di antara mereka. Ini sangat bijaksana sekali ya. Jadi metode ini setelah dilakukan pada zaman Umar bin Khattab.
Setelah bermusyawarah di antara keenam sahabat, maka terpilih Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan menjalankan tugas khalifah pada bulan Muharram 24 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi. Setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Jadi Utsman bin Affan termasuk khalifah yang paling lama menjabat dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan selama menjabat sebagai khalifah? Nah, jadi strategi yang dilakukan Utsman bin Affan selama 12 tahun masa pemerintahannya, ya, ternyata terjadi gejolak internal, terutama pada terakhir masa pemerintahannya. Jadi 6 tahun pertama itu Utsman bin Affan mengalami kejayaan dan 6 tahun setelahnya itu mengalami gejolak internal. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama adalah perluasan wilayah. Nah, jadi perluasan wilayah itu setelah Mesir dan Irak dikuasai, maka terus dikembangkan. Dan beberapa wilayah yang telah dikuasai yaitu Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes dan bagian tersisa dari Persia. Jadi langsung meluas ke Persia. Yang kedua adalah pembukuan Al-Quran. Nah, pada masa umat ini terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran, karena para sahabat yang berdakwah di beberapa daerah itu merasa inilah bacaan yang benar, sementara di daerah lain juga mungkin ini adalah bacaan yang benar. Mereka semuanya benar. Nah, agar perselisihan ini dapat diatasi, maka Utsman memutuskan untuk penyeragaman cara baca Al-Quran. Nah, cara baca inilah yang menjadi resmi dipakai oleh kaum muslimin, yang biasa dikenal sekarang adalah Al-Quran Utsmani, yang biasa kita gunakan. Jadi salinan Al-Quran ini dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basra dan Mekah. Nah, satu mushaf tersimpan di Madinah. Nah, dengan cara inilah akhirnya perselisihan dapat dihindari. Nah, demikianlah nanda semua materi kita hari ini tentang Khalifah Utsman bin Affan. Jika ada hal yang ditanyakan atau yang kurang mengerti, bisa Anda tanyakan dalam grup yang telah Bapak sediakan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.